Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga makin sehat, makin semangat, dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang cara mudah penjumlahan dan pengurangan satuan waktu. Sudah siap kan? Ikutin terus video ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau kalian amati pada gambar jam berikut ini, kalian akan melihat ada 3 jarum ya. Jarum jam, jarum menit, jarum detik. Jarum jam itu yang mana? Jarum jam itu yang ini, yang tebal dan agak kecil, agak pendek. Kemudian yang jarum menit, dia jarum menit yang panjang. Yang panjang, ketebalannya sedang ya, nggak tipis-tipis banget. Kemudian kalau yang jarum detik itu yang panjang dan tipis. Biasanya dia berdetak lebih cepat detaknya daripada yang lain ya kan. Jadi ini adalah jarum jam, jarum menit, dan jarum detik. Nah, sekarang coba kalian amati. Di angka-angka ini ya, di jam ini, di detik ini, di yang jarum detik, dia akan berputar. Kalau kalian hitung, itu titik-titiknya itu ada 60. Coba kalian hitung. Nah, ketika dia sudah berputar satu putaran, itu jarum menitnya akan menambah maju satu langkah. Akan tambah maju satu langkah. Jadi kalau detiknya itu berputar satu lingkaran penuh, jarum menitnya akan berubah maju satu langkah. Itu berarti 1 menit adalah 60 detik. Ya, diingat-ingat 1 menit 60 detik. Sekarang kalau menitnya itu dia berputar satu putaran itu juga ada 60 ya. Kalau kalian hitung nanti di detik-detik itu ada 60, di menit itu pun juga akan ada 60. Nanti setelah dia berputar, lah jarum jam dia akan maju satu langkah. Coba kalian amati jam kalian. Nah, itu berarti 1 jam 60 menit. Paham ya? 1 menit 60 detik, 1 jam 60 menit. Nah, sekarang 1 jam ada berapa detik? Coba coba dihitung-hitung. Jadi kalau 1 jam ada berapa detik? Lah caranya 60 kali 60. Kan 1 jam 60 menit. 1 menit 60 detik. Jadi 1 jam itu 60 kali 60 yaitu 3.600 detik. Lah, ini 3 ini itu harus kalian hafal. Satu kalian pahami, kalian hafal. 1 menit itu 60 detik, 1 jam 60 menit, dan 1 jam 3.600 detik. Sekarang kita coba membaca jam yang menunjukkan waktu tepat. Ini yang atas, kalian amati. Jam berapakah ini? Yap, betul. Itu adalah jam 3 karena yang pendek di angka 3 dan yang panjang di angka 12. Kemudian berikutnya jam berapa? Pintar sekali. Ini adalah jam 8 karena yang pendek di angka 8 dan yang panjang di angka 12. Jadi kalau yang panjang itu di angka 12 itu sudah menunjukkan waktu yang tepat. Jam 3 tepat, jam 8 tepat, jam 7 tepat, seperti itu. Sekarang kita coba latihan soal. Yang pertama, jam berapa ini? Betul, jam 1. Kemudian yang kedua, jam? Ya, jam 5, tepat sekali. Pintar ya. Kalian terus ini jam 6. Wah, keren sekali. Sudah paham kan? Sekarang membaca jam dengan waktu setengah jam. Misalkan ini. Yang panjang di angka 6 dan yang pendek di antara angka 2 dan 3. Itu cara membacanya pukul 2.30 karena dia di antara 2 dan 3 kita ambil angka yang kecil. Ya kan? Jadi jam 2 lebih 30.
Jam 2 lebih 30. Sekarang sekali lagi. Yang panjang di angka 6, yang pendek di antara 8 dan 9, berarti pukul, betul, 8.30. Jadi kalau angka panjangnya itu di 6, berarti dia itu lebih 30 menit. Kemudian untuk jarum pendeknya kita cari yang paling pendek. Kayak ini antara 8 dan 9 yang kita ambil di angka 8. Jadi jam 8.30. Jam 8 lebih 30 menit. Paham? Kita lanjut ke latihan soal. Menunjukkan pukul berapakah gambar di bawah ini? Coba, yang panjang di angka 60. Yang panjang di angka 6. Kemudian yang pendek di antara 5 dan 6. Jadi jam 5.30 ya. Kalau angka panjang di 6 berarti dia lebih 30 menit. Jadi ini jam 5.30 menit. Selanjutnya yang ini, yuk, pendeknya antara 10 dan 11. Berarti jam 10.30. Sekali lagi. Nah, ini ya, yang pendek di antara 4 dan 5, sedang yang panjang di angka 6. Berarti jam 4.30. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, kita belajar membaca waktu dengan 1/4 jam. 1/4 jam itu berapa? 1/4 jam itu gini-gini. 1 jam itu kan 60 menit. Berarti kalau 1/4 jam, 60 bagi 4, 15 menit. Nah, kita contohnya ini ya. Yang pertama, ini yang pendek di angka 6 dan yang panjang di angka 3. Jam berapakah ini? Jamnya yaitu 6, 15 menit. 6 lebih 15 menit. Kemudian yang kedua, yang pendek di angka 9 dan yang panjang di angka 3. Jam berapakah ini? Ya, jam 9.15 menit. Mudah kan? Pokoknya kalau dia di angka 3, dia berarti lebih 15 menit. Ya, tinggal lihat jarum pendeknya di mana. Kalau pendeknya di 9 berarti ya 9 lebih 15 menit. Kita coba ke latihan soal. Jam berapakah gambar di bawah ini? Jam berapa? Ayo. Yang pendek di angka 4 dan yang panjang di angka 3. Ya, betul. Jam 4 lebih 15 menit. Menulisnya gitu ya, 04.15. Jam 4 lebih 15 menit. Selanjutnya, jam berapakah ini? Wah, benar. Pintar sekali. Jam 12 lebih 15 menit. Karena yang pendek di angka 12, yang panjang di angka 3. Sekali lagi, jam berapakah ini? Yang pendek di angka 9, yang panjang di angka 3. Yap, jam 9 lebih 15 menit. Paham ya? Kita lanjut ke latihan soal. 1 jam kan itu 60 menit. Kalau 2 jam berapa menit? Lah, 2 kali 60 menit, 120 menit. Ya, jadi diingat-ingat 1 jam 60 menit. Kalau 2 jam ya 2 kali 60. Kalau 3 jam? Kalau 3 jam ya tinggal 3 kali 60 menit. Ada berapa? 180 menit. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya soalnya 4 jam. 4 kali 60 menit. Jadi 240 menit. Nah, karena 1 jam itu 60 menit, sekarang kalau 1 jam 45 menit itu berapa menit? Coba bagaimana caranya kalau udah kayak gini. 1 jam itu dijadiin ke menit dulu. 60 menit. Sekarang menitnya, karena sama-sama menit, dia tetap ya 45 menit. Berarti berapa kalau dijumlah? Kalau dijumlah 105 menit. Oke. Paham dari sini? Jadi satuannya dijadiin menit semua dulu ya. Lanjut. Kalau 5 jam 20 menit itu berapa menit?
Lah 5 jam. 5 jam. 5 kali 60 menit. 300 menit. 300 menit kan? 20-nya tetap. Berarti 300 ditambah 20. Ada 320 menit. Ya, kita samakan dulu. Apa ini satuannya? Kita samakan satuannya. Selanjutnya, menit menjadi jam. 60 menit itu 1 jam. Kalau 120 menit ada berapa jam? Ada berapa? Ada yang tahu? Kalau 120 menit itu sama dengan 120 dibagi 60. Berarti ada 2 jam. Ya, 120 menit itu 2 jam. Kalau 180 menit itu ada berapa jam? Ya tinggal 180 dibagi 60. Ada 3 jam. Lanjut lagi ya, biar kalian lancar. 300 menit itu ada berapa jam? 300 dibagi 60 ada 5 jam. Ini yang perlu kalian hafalkan ya. 60 menit itu 1 jam. Seterusnya sampai 300 menit 5 jam. Sekarang kalau soalnya 70 menit itu berapa jam, berapa menit? Kita cari yang terdekat dengan 70 menit. Yang terdekat dengan 70 menit itu 60 menit. 60 menit kan? Nah, jadi di situ ada 1 jam karena 60 menit itu 1 jam. Sisanya berapa? 70 dikurangi 60 ada berapa? Ada 10. Nah, ini berarti 1 jam 10 menit. Gitu ya. Selanjutnya 214 menit. Ada berapa jam? Ada berapa menit? Yuk kita cari yang terdekat dengan 214. Yang kurang dari ya. Yang kurang dari 214. Nah, itu ya yang 180. Jadi 180 itu ada berapa jam? 180 menit ada 3 jam. Kita tulis di jam. Selanjutnya 214 dikurangi 180. Ada berapa? 214 dikurangi 180 ada 34. Ada 34 menit gitu ya. Jadi yang ibu kotak itu ibu harap kalian pahami, kalian hafalkan biar enak nanti ngerjainnya. Ya, 3 jam 34 menit. Oke. Sekarang kita coba ke latihan soal. Kan 1 jam itu 60 menit. Lah kalau 2 jam itu ada berapa menit? Coba gimana caranya? Caranya yaitu karena 1 jam 60 menit jadi 2 jam. 2 jam 2 kali 60 menit. 2 kali 60 menit. Ada berapa? 120 menit. Jadi 2 jam itu 120 menit. Selanjutnya 2 jam 30 menit. Itu ada berapa menit? Caranya kita pisah dulu. 2 jam ditambah 30 menit. Ya, jadi kita sendirikan 2 jam tambah 30 menit. Terus kita samakan satuannya memakai satuan menit. Karena yang ditanyakan kan menit. Jadi satuannya kita pakai satuan menit. 2 jam itu 2 kali 60 menit. Ya kan, terus 30 menit tetap 30 menit. Nah, 2 kali 60, 120. 120 menit tambah 30 menit. Terus berapa? 120 tambah 30? Ya, 150 menit. Jadi 2 jam 30 menit itu 150 menit. Lagi, 90 menit berapa jam? Ini dibalik ya. 90 menit ada berapa jam? Coba, karena 1 jam 60 menit, jadi 90 menit itu 60 menit ditambah berapa coba? Ya, tambah 30 menit gitu ya. Jadi kita satuannya kita jadikan jam. 60 menit itu 1 jam. 30 menit dia tetap 30 menit karena nggak bisa ya dia setengahnya kan. Nah, jadi 90 menit itu 1 jam 30 menit. Lanjut, 1 menit itu 60 detik.
Kalau 3 menit 25 detik itu berapa detik? Lah, coba berapa? Itu kita samakan dulu satuannya. Menit dijadikan detik, detik dijadikan tetap ya jadi detik. 3 menit, 3 menit itu berapa detik? 3 kali 60 detik. Sekarang 25 detik. 25 detik ya, ditambah 25 detik. 3 kali 60, 180 detik. 25 detik, ya tetap 25 detik. Jadi 205 detik. Ya, 3 menit 25 detik sama dengan 205 detik. Caranya gitu ya. Lagi, karena 1 jam itu 3.600 detik. Ya kan tadi 1 jam 3.600 detik. Kalau 2 jam berapa detik? Nah, kita jadikan jamnya ke detik. 2 kali 3.600. Ada berapa? 2 kali 3.600? 7.200 detik. Jadi kita satuannya dijadikan detik ya. Oke, sekarang kita coba latihan soal cerita. Satuan waktu yang tepat. Hujan mulai turun jam 6.30 dan berhenti pukul 8.15. Berapa lama hujan turun? Nah, dia mulai jam 6.30. Kemudian selesai pukul 8.15. Lamanya kita coba ya, 6.30 ke jam 7 itu 30 menit. Terus jam 7 ke jam 8 itu 1 jam, ya kan? Terus jam 8 ke jam 8.15 itu 15 menit. Jadi lamanya 30 menit ditambah 1 jam ditambah 15 menit itu sama dengan 1 jam 45 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 45 menit. Oke, latihan soal berikutnya. Ana telah berlatih menari selama 1 jam. Ana mulai berlatih pukul 13. Sekarang Ana merasa sudah lelah. Ana masuk kamar akan tidur siang. Setelah masuk kamar, Ana langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian, Ana tidur. Jam 14, Ana bangun. Jam dinding di ruang keluarga berbunyi. Oke, pertanyaannya, pada pukul berapakah Ana selesai latihan menari di rumahnya? Kita lihat ya, dia itu mulai menari jam 13. Terus narinya itu 1 jam. Lah, jadi ya selesainya jam 14, jam 13 ditambah 1 jam, jam 14. Pertanyaan kedua, berapa lama Ana tidur siang? Tidurnya jam 14. Terus bangun jam 16. Berapa lama? Caranya jam 16 dikurangi jam 14 yaitu 2 jam. Oke, soal berikutnya, Miss Deb berangkat dari rumah jam 7, terus tiba di pasar jam 7.25. Berapa menit lama perjalanan Miss Deb dari rumah ke pasar? Kalau kita amati, di awal kan jam 7 tuh berangkat, sampai pasar jam 7.25. Lah, lama perjalanannya itu berapa menit? Kalian bisa memakai cara susun ke bawah. Jadi jam 7.25 dikurangi jam 7. Jam tiba dikurangi jam awal. Ini yang Ibu kotai, ini adalah menit dan yang satunya adalah jam. Kita kurangi, berarti 25 dikurangi 00, 25. Terus jam 7 dikurangi jam 7 itu 0 ya. Jadi 25 menit. Ya kan? Terus Aisyah bermain basket jam 15.30 sampai selesainya jam 15.30. Seperti biasa kita kurangi susun ke bawah. Lah karena di menitnya itu 15 dikurangi 30 itu kita kesulitan. Jadi kita pinjam 1 jam. 1 jam kan 60 menit tuh. Nah, kalau 1 jam 60 menit berarti 60 ditambah 15. Dia jadinya 75. 75 ya. 75 dikurangi 30, 45. Terus 15 kurangi 15, 00. Jadi Aisyah bermain bola itu 45 menit.
Oke, itu tadi penjelasan terkait waktu. Semoga bermanfaat. Semoga kalian mudah untuk memahaminya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh iya, nyalakan juga loncengnya ya.